Saya baca satu hadis kan nanti satu gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di majlis ta'lim berkah salawat ini. Mudah-mudahan berkah kita bersalawat, hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita membaca riwayat hidup Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Apabila dibacakan, apabila dikisahkan atau ceritakan kisah-kisah orang-orang saleh, maka turunlah beberapa rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Dan bermula ini ada sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidatul Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirah, sampailah kabar kepada beliau seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidatul Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidatul Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidatul Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, dagangannya habis laku untung yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidatul Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidatul Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambahlah kuat cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidatul Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda Al-Amin pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan redha bila menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidatul Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha adalah awal-awal orang yang masuk Islam, maka dengan sebab iman Sayyidatul Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Al-Amin. Setengah daripada karamat Sayyidatul Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidatul Khadijah. Dengan berkah Sayyidatul Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasil maksudnya
tawasul untuk menghadiahi orang-orang soleh. Luar biasa. Pengalaman kami, cerita sedikit juga. Waktu kami umroh, kami ziarah berlima orang ke makam Sayyidatul Khadijah. Karena saya alhamdulillah dulu pernah juga ke sana, jadi saya bawa adik, ada kawan orang Tirmizi, Budi namanya. Jadi kami berjalan dari hotel menuju makam Sayyidatul Khadijah, berjalan batis lumayan jalannya. Sampainya kami di sana, saya ingat itu ada masjid namanya Masjid Jin. Masjid Jin itu. Di situ ada pintu lawang, ada pintu lawang gitu, ya. Dulu saya masuk lewat situ sama rombongan waktu umrah dulu. Sebelum ke situ kami ke ujung sana. Saya lupa jalannya, baru saya ingati, oh salah ini. Baru kami menuju lawang tadi pintu. Setelah sampai situ berkuncian, lawangnya berkunci. Kunci bang. Jadi semua orang yang ziarah semua di luar, kada ada di dalam waktu itu. Nah, jadi karena dikunci ada penjaganya, tukang sapu, bersih. Katanya nanti ini mau masuk, kalau mau masuk katanya nanti ya habis sholat asar, nanti kalau mau masuk ke dalam nanti dibuka pintunya. Sedangkan kami itu jam 10-an kah? Jam berapa? Sekitar jam 10 pagi. Jadi saya bilang sama adik saya, duduk aja di sini, tawasul kepada Sayyidatul Khadijah dan bersedekah seikhlasnya. Jadi ada yang beri roti, mungkin ini beri yang ada tadi, yang tuang sapu tadi diberi. Duduk santai sambil bertawasul baca Al-Fatihah. Sekitar berapa menit kemudian, paling lama 10 menit lah. Tapi habis kami ngasih itu, dia ngasih air jam. Dia bilang lain air jam, ada jom dia bilang. Arab Jawa kan. Dia bilang. Jadi dia kasih, dia ambilkan 1 dus kami. Dalam 1 dus itu pakai kendi, tapi terbuat dari plastik. Dia kasih itu, tetap kami dudukkan, santai aja dudukkan sambil tawasul. Tak lama kemudian yang tuang sapu ini membukakan pintu lawang, bukakannya lawang untuk masuk ke makom, yaitu di Ma'la. Katanya ayo masuk sudah. Pas dengar itu sebetulnya kaget. Pokoknya dibisik kunci orang ini. Karena suruh masuk kami kan, ngapain nanya lagi. Masuk, katanya jangan sebelum zuhur keluar ya, jangan sampai zuhur katanya. Iya, masuk. Kami masuk 5 orang lalu dikuncinya pintu. Dia ikut masuk sampai kami di makom Sayyidatul Khadijah. Di makom Sayyidatul Khadijah itu berpagar lagi, gak bisa lagi masuk dah. Situ lalu kami baca ini salamnya cepat-cepat dan baca syairnya sedikit. Karena diberi orang kesempatan jangan lama, jadi kami nggak mau berlama-lama, yang penting bisa masuk. Alhamdulillah. Setelah selesai kejadian yang luar biasa, kami pulang menuju ke hotel, kami melewati Masjidil Haram. Memang situ kami lewatnya, lebih farak atau dekat. Kami di lapangan, kami di halaman Masjidil Haram. Kada lama kemudian dengan tiba-tiba apa itu? Disebut mobil lain lah. Pokoknya motor lah. Motor panjangnya sekitar mungkin 9 meter dari situ sampai situ. Langsung menghampiri kami berlima. Ada Abu Hijai karena dia sakit parut, hendak nabung. Duluan dia laju, pegang burit kayak itik kanan. Laju jalan. Dari orang Arab nih, saya kan nggak bisa bahasa Arab aja. Saya Arab Nendi bisa. Arab Nendi, ya kan? Wes adus, nah tahunya itu. Orang mangan. Lalu orang Arab yang nyupir nih di depan saya, ini yang bisa bahasa Arab itu belakang. Di bahasa saya bahasa bisu saya, bahasa yang mungkin terpaham dia. Katanya ini masuk naik katanya gitu. Saya antar katanya.
Saya nggak mau saya bilang nggak usah. Saya bilang jauh kami ini ke hotel jauh. Katanya itu naik aja pokoknya saya antar naik. Hampir 3 kali dia bilang gitu, langsung kami naik kami langsung naik semua. Abu Hijai langsung di masih depan, nah, kami di belakang. Langsung kami ada yang nirak ya, langsung dia seperti kalah polisi. Nah, dia nyetop, stop. Langsung dengan tenaga dalam, langsung mobilnya tadi stop, langsung ikut dia. Habis dia ngantarkan, habis itu kami lama di sana nggak pernah terlihat itu. Ada yang bilang itu mungkin motor, mobil yang untuk orang yang insinyur yang dalam pembangunan bapak, yang insinyur yang pembangunan nih, melihati mungkin khusus itu kan nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba stop di depan kami. Habis kami diantar pulang nggak pernah lagi kelihatan. Itu yang luar biasanya yang kami rasakan. Teringat kita karena alhamdulillah setiap bulan kita membaca manaqib Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Ini tanggal 15 Safar. Tadi malam apa tadi kita baca? Tanggal 11-nya malam Kamis ya. Nah ini 15 kan 16 ya. Itu sedikit kisah, artinya ada pengalaman yang tidak terlupakan. Makanya kalau orang naik haji atau umroh, dia kalau nggak ada ziarah ke makam Sayyidatul Khadijah maka kurang adab. Makanya kalau nanti mudah-mudahan kita berangkat haji dan umroh, jangan lupa untuk ziarah ke makam Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Kadang masuk kada apa aja di luar gini apa juga. Mungkin kami mau diberi, artinya diberi kerahmah lah, artinya bisa masuk. Jangan dipikirkan kan ini tukang sapunya bisi kuncinya, nah, dipikirkan berarti menyamar dia. Tukang kuncinya menyamar, jadi tukang sapu aja, nah ya coba masuk baru bukakannya mungkin. Itu luar biasanya. Terus apa lagi? Terus disambung dengan Abdullah sedikit baca hadis. Yang mana ini terjadi? Nah ini saya aja nggak bisa nih. Oh yang di bawah. Nah, bantak kena sedikit. Karena malam Senin ini. Ya dah. Sedikit satu hadis. Sedikit aja. Banyak kitabnya harus dibaca. Basi nanti. Ada basi. Kalau saya yang kecil-kecil Arab Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafina wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala idza alimta dzalika fayuqal inna syari'a sallallahu alaihi wasallam amara bil bada'ati bil basmalati fi kulli amrin zibalin li'anna fil iftitahi biha barakatun azimatun wa ni'matun jasimatun wa iktidaan bil kutubil munazzali min Allah Ta'ala. Apabila mengetahui engkau akan yang demikian itu, maka dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memulai bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap perkara yang mempunyai kebaikan. Karena bahwasanya pada memulai dengannya bismillahirrahmanirrahim mempunyai berkah yang besar dan nikmat yang besar, dan mengikuti dengan kitab-kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Duduk dulu. Makanan.